Demonstran di Iran sekarang semakin brutal teman-teman. Bukan saja hanya gedung-gedung yang dibakar ataupun pemerintahan atau gedung pemerintahan yang dibakar, tapi sudah bergeser kepada masjid-masjid. Ada sekitar 36 masjid yang sudah dilaporkan mengalami kebakaran habis. Itu dari pihak demonstran. Jadi sekarang kebrutalan daripada demo ini sudah memuncak sekali. Bukan hanya ingin daripada mengelengsarkan daripada pucuk pemerintahan tertinggi di Iran, tapi merevolusi total dari segi pemerintahan dan begitu juga agama. Kira-kira begitu menurut kemauan demonstran di Iran itu. Sekitar 80% Iran tidak setuju dengan apa yang terjadi di Iran pada saat pemerintahan melakukan sebuah peraturan-peraturan yang begitu tertekan bagi rakyat Iran. Jadi kemauan daripada pemerintah tertinggi Iran itu, yaitu Khomeini, Ayatollah Khomeini, dia memiliki hak istimewa di negara Iran, begitu ya. Dia mempunyai daripada undang-undang sendiri. Pokoknya apapun yang ditentukan bawahannya, dia harus ditanya dulu daripada Khomeini. Apakah Khomeini melakukan ABCD kepada si anu, ABCD kepada si ini, ABCD kepada si itu. Itu di Iran itu bisa terjadi seperti itu. Karena hak yang paling tertinggi itu adalah pada Khomeini. Jadi mau dibunuh itu rakyatnya, mau dihukum 100 tahun, mau dihukum mati, mau ditanya dulu si Khomeini. Kira-kira bagaimana nih Mr. Khomeini, apa kita mau bunuh ini, apa menurut Bapak ini perlu dipenjarakan atau apa? Itu. Jadi selama ini kalaupun ada undang-undang itu hanya di permukaan saja. Undang-undang itu enggak berlaku itu di sana. Itu yang berlaku itu apa yang keluar dari mulutnya Ayatollah Khomeini begitu. Kalau apa yang keluar dari mulutnya itu, ya itu yang terjadi. Seperti sekarang itu undang-undang di Iran itu enggak ada hukuman mati untuk para demonstran. Sekarang apa yang dibilang, kalau ada demonstran tertangkap itu dihukum mati. Itu sekarang dikatakan Ayatollah Khomeini. Masa demonstran dihukum mati? Jadi ini sekarang yang sudah diperintahkan Khomeini kepada garda-garda untuk mengawasi daripada demonstran ataupun polisi-polisi yang disuruh Khomeini untuk mengendalikan daripada demonstran. Apabila demonstran itu tidak bisa dikendalikan atau melakukan perlawanan, tangkap dan akan dihukum mati gitu. Itu sekarang yang sudah berlaku. Jadi bukan menurut undang-undang. Kalau menurut undang-undang mereka nggak ada seperti itu. Paling demonstran itu kalau misalnya perlawanan terjadi, ada kerusakan, paling 2 tahun 3 tahun yang dihukum. Tapi sekarang hukuman mati jadinya. Jadi itu teman-teman. Jadi semakin beringas orang-orang itu mendengar daripada pernyataan ataupun pidato-pidato Khomeini ini di televisi. Mereka itu makin beringas, bahkan bergeser kepada misalnya mereka itu bukan saja hanya melengsarkan Khomeini, bahkan untuk merevolusi semua status-status yang ada di Iran ya, termasuk status mengenai keagamaan begitu. Selama ini kan negara itu kan berdasarkan agama, jadi mereka itu tidak mau lagi berdasarkan agama karena berdasarkan agama ini agak rancu, tidak pernah ada kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat kalau berdasarkan agama. Kira-kira menurut itulah yang disuruhkan mereka pada demo-demo itu. Jadi sekarang ini demo itu sudah mencapai sekitar 120 kota ya, termasuk kota kecil sama kota besar begitu. Dan demonstran itu sudah mencapai 562 orang yang sudah meninggal ternyata. Selama ini nggak diinformasikan bahwa segitu, hanya diinformasikan 100 lebih. Rupanya sudah mau dekat-dekat 600 orang. Pantas aja internet dimatikan oleh pemerintah Iran. Pemerintah Khomeini itu mematikan internet total itu seluruh Iran itu, supaya jangan ada yang bisa diberitakan keluar-luar tentang mengenai keadaan Iran, ataupun misalnya demonstran yang meninggal akibat tembakan-tembakan dari aparat itu tidak negara tahu, negara luar tahu gitu ya, internasional nggak tahu begitu. Ternyata sekarang ini ada 600-an lah, sekitar 600-an baru sekarang ini ya, belum lagi besok ataupun hari-hari akan datang begitu. Dan yang sudah ditangkap itu, yang ditangkap demonstran itu sekitar 14.000 orang. Sekitar 14.000 orang yang sudah ditangkap begitu. Dan yang mengalami luka-luka berat dan luka-luka parah ataupun luka-luka ringan itu sekitar 4.700 orang yang ada sekarang di rumah sakit.
Jadi rumah sakit pun sekarang sudah mengalami kewalahan begitu untuk menghadapi daripada luka-luka yang ada di lapangan daripada pihak demonstran, walaupun dari pihak dari keamanan kepolisian begitu ya. Jadi inilah teman-teman, masalahnya sekarang ini bukan saja rakyat Iran itu hanya untuk supaya bagaimana perekonomian dipulihkan, bukan cuma saja itu. Jadi bagaimana supaya revolusi Iran ini total begitu. Revolusi itu dari segi pemerintahannya juga revolusi. Itu tadi yang saya bilang, makanya bergeser sekarang jadi masjid sasarannya. Masjid ada sekitar 3 bulan lebih ya. Kalau menurut berita ya, dari berita resmi dari Al Jazeera, itu sekitar 36 masjid sudah dibakar itu pada saat hari ini. Jadi itulah teman-teman, nggak tahu kita sampai di mana ini pertempuran rakyat melawan pemerintah Iran ini terjadi. Kalau memang betul-betul ini sudah melewati garis merah, ya mau tak mau Khomeini ataupun pucuk tertinggi Iran itu harus kolaps, dia harus turun dia, karena sekarang ini ada tersembunyi kedengarannya Menteri Luar Negeri daripada Iran itu sudah mengangkat keluarganya ke Lebanon. Jadi hari ini sudah mengangkat ataupun membawa semua keluarganya ke Lebanon. Artinya apa? Mereka itu sudah meyakini ataupun tidak percaya lagi bahwa pemerintahan Khomeini ini akan bertahan lama begitu, karena dilihat mungkin dari orang-orang yang begitu membudak ya, ataupun masyarakat Iran itu yang begitu beringas membudak itu di jalan-jalan ataupun di kantor pemerintahan. Dia tidak peduli lagi mereka mau polisi mau apa, mau hukuman gantung mau hukuman mati, nggak penting lagi sama mereka itu sudah kayak kesurupan begitu, sudah kayak macam apa ya, kesetanan mereka itu. Karena apa, mereka itu mungkin sudah menahan kesabaran selama ini, bahwa inilah kesempatan. Jadi mereka itu sekarang memang betul-betul bagaimana cara supaya meruntuhkan daripada rejim Khomeini ini. Itu dulu yang apa, baru nanti dimasukkanlah misalnya pemerintahan yang baru. Pemerintahan yang baru artinya pro rakyat dan pro misalnya Amerika dan pro negara-negara lain begitu. Tidak seperti Iran kan. Iran ini kan cuma hanya pro daripada Rusia sama Cina saja. Sementara dia ke apa namanya, ke Arab Saudi aja, dia ini nggak ngapa, ini berlawanan ini ya, ke Emirat Arab aja dia nggak cocok gitu. Jadi makanya jadi rakyat Iran itu jadi tanda tanya, kenapa ke Emirat Arab sendiri apa namanya, pemerintahan Iran ini tidak sesuai, tidak cocok gitu, tidak masuk begitu. Jadi bermusuhan dia kepada Arab sendiri. Pemerintah tertinggi daripada Iran ini bermusuhan dengan Arab sendiri begitu. Negara-negara Arab itu dia tidak cocok dia. Ada cuma hanya berapa negara saja. Itu pun bukan negara resmi, negara-negara macam artinya tentara-tentara gelap aja gitu ya. Tentara-tentara misalnya yang tidak diakui secara resmi ada tentara itu di satu negara itu yang didukung-dukung dia selama ini. Bukan dia negaranya yang secara resmi begitu. Jadi makanya di timur sana pun, di Timur Tengah sana pun sama Iran itu, negara Timur Tengah itu tidak cocok begitu. Tidak cocok, sama sekali tidak cocok mereka itu. Jadi itulah yang diinginkan daripada rakyat Iran sekarang ini, supaya Iran pun seharusnya itu bersahabat dengan negara-negara tetangganya, negara-negara seperti Arab Saudi, seperti Uni Emirat Arab yang ada di negara Arab ini, negara Timur Tengah ini ya, bersahabat begitu, jangan bermusuhan begitu ya. Itu dia yang diinginkan. Jadi kalau bermusuhan terus, bagaimana bisa ekonomi maju, bisa bagaimana negara atau rakyat bisa makmur begitu. Itu yang keinginan daripada rakyat-rakyat sekarang yang demo itu. Jadi kita lihatlah teman-teman, bagaimana sampai kapan ini bisa terjadi gejolak-gejolak ini. Apakah pemimpin tertinggi Iran ini bisa bertahan untuk menguasai daripada kepemimpinannya atau kekuasaannya dengan gejolak yang begitu betul-betul terlalu brutal daripada gerakan-gerakan demonstran ini. Mari kita lihat ke depan teman-teman seperti apa nanti jadinya.